Tapi di luar itu, Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media, hati-hati saya pantau kamu. Atau yang, terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru dikipas-kipas, diangkat angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Ramai di media sosial, momen Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, dianggap ngegas kepada wartawan ketika diwawancara. Dalam tayangan yang beredar, beberapa wartawan tampak bertanya tentang ucapan Prabowo dasmu etik. Akan tetapi, Sufmi Dasko tampaknya tidak senang dengan pernyataan wartawan tersebut. Bahkan ia menyebut media dari wartawan yang bertanya itu dengan nada yang tidak enak, yang banyak netizen menganggap bernada ancaman. Kompas nih, maksudnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Ya kami biasa, kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu loh. Kompas ya. Namun setelahnya, Dasko tampak menjelaskan tentang apa yang terjadi. Menurutnya, hubungan internal antar anggota TKN Prabowo Gibran tidak ada jaim-jaiman dan suka bercanda. Kami biasa kalau terbuka dan bercanda itu biasa. Kami terbiasa bercanda, terbuka, dan gak ada jaim-jaiman di internal. Akan tetapi, di akhir video, Dasko kembali bertanya kepada wartawan dari media mana si wartawan berasal. Kalau di internal itu loh, Kompas ya. Kompas ya. Hah? Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan? Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-arahkan juga. Postingan Sufmi Dasko yang dianggap ngegas ke wartawan ini viral dan menjadi perbincangan. Beberapa netizen menganggap Dasko terlalu ketus kepada jurnalis. Bahkan di antara mereka dengan berani mengatakan bahwa momen dalam video itu tidak ada bedanya dengan masa Orde Baru. Itu banyak TV ya? Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Tidak beberapa lama, viral juga video Prabowo Subianto yang menyindir dan mengancam awak media yang hadir meliput dirinya pada Hari Buruh 2019 lalu di tenis indoor Jakarta Pusat. Prabowo dianggap mengancam jurnalis yang mengatakan media akan merusak demokrasi Indonesia jika sering memelintir perkataannya. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru dikipas-kipas, diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa enggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog, itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia itu terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Awalnya, Prabowo bertanya kepada para buruh harus berbicara apa adanya atau normatif. Sontak seluruh buruh berteriak meminta Prabowo berbicara apa adanya. Namun Prabowo mengatakan kalau ada media, ia tidak bisa berbicara apa adanya sebab ada media yang meliput. Ia lalu mengatakan, para media hati-hati, kami mencatat kelakuan kalian satu-satu. Kami bukan kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya, hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak hanya Prabowo, yang terakhir adalah Habibur Rahman, yang beberapa kali terlihat ketus saat dialog bersama CNN Indonesia. Bang, ya, tapi kalau kemudian publik melihat ketika kehadiran Gus Miftah di debat pertama ini kan sulit akhirnya memisahkan begitu beliau dan juga sebagai pendukung seorang Prabowo begitu, Bang Habib. Ya itu dia, saya kan mengedukasi publik sekaligus mengedukasi Anda, Bram. Ya,
Ketua TKN Prabowo Gibran kembali menjadi perbincangan warganet lantaran ia kembali memarahi presenter CNN Indonesia. Awalnya, presenter CNN Indonesia bertanya kepada Habibur Rahman terkait aksi Miftah yang membagi-bagikan uang. Tentu publik akan sulit memisahkan antara Miftah sebagai dai dan juga sebagai pendukung Prabowo. Saya kan mengedukasi publik sekaligus mengedukasi Anda, Bram. Ya, Anda kan menanyakan, saya menjawab. Kalau Anda menjudgment, sulit memisahkan, saya kasih tahu cara berpikir dan bersikap yang benar. Oke, saya mengkonfirmasi Yaitu dengan sifatnya kepada mengecek. Anda, Bang Nanti Habib. dulu, saya belum selesai ngomong, Bram. Oke, silakan. Dengan mengecek, Anda bertanya minta dijawab atau Anda akan bicara? Silakan, Bang Habib. Mendapat pertanyaan seperti itu, Habibur Rahman langsung naik pitam. Ia lalu menjawab bahwa dirinya sedang mengedukasi publik dan juga Bram selaku presenter CNN Indonesia. Bukan sekali ini saja, sebelumnya ia juga pernah memarahi presenter CNN Indonesia yang lain, yaitu Rifana. Ini adalah foto ataupun video ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mendapatkan dukungan dari aparatur desa yang harusnya ini di undang-undang jelas dikatakan bahwa ini nggak boleh. Saya sampaikan Anda sedang membuat hoax barusan dengan Oke, mengatakan gimana? Kenapa? Nggak ada dukungan. Ini nggak ada dukungan. Nggak ada, Terus coba kenapa di antara 3 capres yang hadir cuma Prabowo Gibran? Nah, nggak ada dukungan. Oke. Akui dulu dong Anda salah dong. Enggak, kenapa Anda kemudian- tadi mengatakan ada dukungan. Enggak, ada pernyataannya. Tidak ada, Mereka dicek. mendukung. Ya diputar aja, tolong Oke, diputar. ya, Diputar. silakan. Ya, nanti diputar. Jadi kenapa Ya, cuma jelas capres Anda yang tidak, hadir di saya situ? nggak tahu. Politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman menebar politik ketakutan. Ia mengancam melaporkan presenter televisi CNN Indonesia ke Dewan Pers. Ancaman itu disampaikannya dalam sebuah dialog di televisi bersama tim hukum dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Dan Jadi Kenapa? kalau Kenapa kita- cuma capres dari Anda yang kita ada di lihat situ? kan dari tampilan LED pidato calon wakil presiden, kemudian di dalam ada yang memakai gambar capres. Ya, silakan Kemudian saja dilaporkan. di name tag di situ ada Dilaporkan, tulis ya. deklarasi. Ini, Jadi sorry. masyarakat Itu deklarasi sudah dulu. melihat secara sorry. luas. Ini saya dulu bicara ya. Iya, silakan dilanjutkan. Tidak suka dipotong, Jadi tidak suka ada memotong. deklarasi dukungan. Nggak ada. Mana ada deklarasi? Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke. Gitu kan. Aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara detail Aspirasinya seperti apa? Potongan video diskusi dengan nada ancaman itu beredar luas di media sosial dan tersebar di berbagai grup WhatsApp sebagaimana dilihat pada Selasa 21 November 2023. Presenter CNN Indonesia menanyakan acara deklarasi dukungan perangkat desa seluruh Indonesia kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Saya nggak tahu. Aspirasinya Karena saya mendukung belum tahu. Prabowo Gibran. Nggak tahu. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Gitu. Katanya dicek. Gitu Ya. kan, ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya, pasti, Oke, iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara Oke. hari ini juga, saya tentu akan laporkan Iya. Anda. Jadi kenapa? Mendengar pernyataan itu, Habibur Rahman membantah. Menurutnya tidak ada deklarasi dukungan. Prabowo Gibran datang ke acara itu karena diundang untuk mendengar aspirasi yang disampaikan para perangkat desa. Habibur Rahman kemudian mengancam host CNN Indonesia untuk mencabut pernyataannya. Bila tidak, ia akan melaporkan ke Dewan Pers. Saya nggak tahu. Aspirasinya Karena saya mendukung belum tahu. Prabowo Gibran. Nggak tahu. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Gitu. Katanya dicek. Gitu Ya. kan, ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, Pers. silahkan, nggak masalah. Ya, pasti, Oke, ya, iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari Oke. ini juga, saya tentu akan laporkan Iya. Anda. Jadi kenapa? Namun saat didesak, apa aspirasi yang diserap Prabowo Gibran di acara itu? Habibur Rahman mengaku tidak tahu. Ia mengatakan nggak ada, mana ada deklarasi dukungan, nggak ada lah. Orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Sempat menjawab tidak tahu apa aspirasi yang diterima Prabowo Gibran, Habibur Rahman kemudian menjelaskan bahwa banyak aspirasi yang didapat dari para perangkat desa dalam acara tersebut, termasuk bagaimana pembangunan desa ke depan. Tetapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan bahwa adanya dukungan, itu saya pastikan tidak ada. Nanti dicek, kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan Pers. Jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Jangan ditanyakan ke saya, tanyakan Oke, kepada jadi- yang mengundang. Jadi gitu. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti, kan kita diundang, ya Oke. kan, tentu kita hadir ya. Kalau Anda baca ketentuan pasal 280, Tapi ada tulisan deklarasi, Bang. 283, saya nggak ngerti deklarasi tulisannya di mana. Bukannya gentar, host CNN justru mempersilahkan Habibur Rahman melaporkannya. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya, kalau nggak saya
laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, ya iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari Oke. ini juga, saya tentu akan laporkan Iya, Anda. jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Yang ditanyakan ke saya, tanyakan Oke, kepada yang mengundang. Jadi gitu. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa?